kita sama-sama berkumpul di tempat ini di Yayasan Arafah demi untuk mengambil pelajaran tentang niat yang tulus. Niat yang tulus sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendiri yayasan ini almarhum yaitu Ad-Da'i ilallah Bapak Ustadz Haji Rajihuddin yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, adalah panutan untuk kita di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 24 tahun yang lalu beliau mendirikan yayasan ini. Yayasan yang diawali dengan niat yang baik. Niat untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam suatu hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan seseorang itu dilihat dari niat dan tujuannya. Kemudian Nabi menegaskan, Allah akan memberi ganjaran kepada seseorang tergantung daripada niat yang ada di dalam hatinya. Sehingga, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah sekali-kali kita meremehkan niat yang baik dari sejak awal. Apapun yang kita lakukan, jadikan tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah dan masukkan ke dalam amal perbuatan kita itu niat-niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik. Al-Quran bercerita banyak hal tentang hal ini, tentang niat yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala bercerita tentang sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Dan ingatlah, wahai Muhammad, tatkala Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ibrahim. Suatu amal perbuatan yang nyata, meninggikan pondasi Ka'bah seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu beliau lakukan bersama putranya Nabi Ibrahim. Dan lihat bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah atau pondasi Ka'bah, beliau mengatakan, ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah persembahan kami ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha melihat. Ya Allah, jadikan kami, saya dan putraku ini, sebagai dua orang yang berserah diri secara mutlak kepada engkau, muslimaini laka. Wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim memiliki niat yang baik untuk generasi selanjutnya. Padahal saat itu ketika Nabi Ibrahim memulai mendirikan atau meninggikan pondasi Ka'bah, kota Mekah saat itu hanyalah padang pasir yang kosong, tidak ada penghuni. Bahkan dari sejak Nabi Ibrahim datang ke tanah Mekah dengan membawa istrinya yaitu Siti Hajar,
dan bersama bayinya Nabi Ismail. Saat itu Mekah hanya sebuah tanah yang kosong, tidak berpenghuni siapapun. Tidak ada siapapun di situ. Beliau letakkan istrinya, bayinya di tempat itu, kemudian ditinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan perkara yang mudah. Kita kalau naik bersama kawan kita di tengah jalan mau ke Palangkaraya, di tengah jalan kita diturunin sendirian. Bagaimana tuh rasanya? Ketakutan kita. Siapa? Nggak ada sinyal, mau hubungin siapa? Ini bayangin, seorang Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan bayinya di suatu padang yang kosong, nggak ada satu manusia pun di situ. Itu bagaimana keadaan istrinya? Dan bagaimana keadaan seorang Ibrahim ketika dapat perintah Allah itu? Tapi beliau jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan ketika beliau jalankan itu, beliau punya niat di dalam hatinya. Beliau meletakkan putranya Nabi Ismail untuk kemudian beranak pinak dan menjadi bangsa yang besar yang menghamba kepada Allah. Beliau katakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku menempatkan sebagian dari keturunanku di suatu tanah lapang yang nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Tujuanku adalah agar lahir di tengah-tengah mereka manusia-manusia yang mengabdi kepada Engkau, yang menghamba kepada Engkau, yang mendirikan sholat untuk Engkau. Itu niatnya seorang Nabi Ibrahim. Kemudian saat meninggikan pondasi Ka'bah, beliau punya niat yang baik. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ya Allah, utus di tengah-tengah mereka seorang utusan yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, ilmu, hikmah, dan mensucikan mereka. Itu niatnya Nabi Ibrahim. Saat itu nggak ada orang di Mekah. Tetapi niat yang baik semacam itu nggak dilupakan oleh Allah Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dengan niat semacam itu, nggak ada orang. Tapi lihat sekarang, setelah berlalu lebih dari 5.000 tahun atau lebih, lihat bagaimana kota Mekah yang tiada henti didatangi oleh jutaan, puluhan juta, ratusan juta manusia dari berbagai tempat, dari berbagai masa, hanya untuk menegakkan agama Allah, hanya untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Itu semua adalah pondasi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Niat yang baik yang dari sejak awal ada di dalam hatinya Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad bilang bahwasanya Allah akan mengganjar setiap orang sesuai dengan niatnya. Itu niat Nabi Ibrahim yang baik, diganjar oleh Allah demikian. Diwujudkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, perkenalkan kami dengan dirimu. Siapa sebenarnya engkau? Maka beliau mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Niat yang dahulu ada di dalam hatinya Nabi Ibrahim. Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Enggak cuma itu. Seorang wanita salihah, ketika memiliki niat yang baik oleh Allah, lihat bagaimana diwujudkan niatnya oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Kita di sini seringkali itu kalau mau tasmiyah, selalu kita baca satu ayat dalam Al-Quran, kisahnya ibunya Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di dalam Al-Quran tentang seorang wanita yang hebat, yaitu ibunya Maryam. Wa idh qalat imra'atu Imran, istrinya Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, bukan hanya sekedar niat, tapi bernazar. Ya Allah, aku bernazar, apa yang ada di kandunganku ini, aku persembahkan untuk Engkau, mengabdi kepada Engkau seumur hidupnya. Itu niat yang baik dari sejak awal. Ini bayi yang aku cintai, yang saat ini aku mengandungnya, aku persembahkan dia untuk Engkau ya Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mempersembahkan sesuatu yang paling berharga itu nggak gampang, tidak mudah. Tapi seorang istrinya Imran, dia dengan lapang dada mempersembahkan bayi yang masih di kandungannya. Apa sih yang lebih berharga bagi seorang ibu daripada bayinya? Tapi dia persembahkan itu untuk Allah Ta'ala. Dan dari sejak awal dia berniat, ya Allah, ini aku persembahkan sebagai hamba yang mengabdi kepada Engkau. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka persembahan itu diterima oleh Allah. Dan tatkala diterima oleh Allah, diapresiasi oleh Allah. Sehingga bayi itu ketika lahir, yang mengurusnya, yang menumbuhkannya adalah Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan. Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Langsung perhatian dari Allah. Di awal saat melahirkan, sang ibu merasa sedih. Karena yang lahir bayi perempuan, dia berharap bayi laki-laki. Sebab di matanya bayi laki-laki mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak daripada apa yang mampu dilakukan oleh perempuan. Sehingga dia katakan, ya Rabbi ini wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan bayi perempuan. Apa yang bisa aku lakukan? Allah Ta'ala bilang, walaysa dzakaru kal untha. Engkau meminta bayi laki-laki, tapi bayi perempuan yang aku berikan kepadamu lebih dari bayi laki-laki yang kau minta. Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Dan Allah menunjuk nabi yang dicintainya saat itu, yaitu Nabi Zakaria, untuk mengasuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alangkah beruntung seorang Maryam tatkala diasuh bukan oleh baby sister, tapi diasuh oleh seorang nabi di masanya. Semua ingin berlomba-lomba untuk mengasuh Maryam sebagai wanita atau bayi yang suci, yang agung. Tapi Allah hanya memilih nabi yang agung, Nabi Zakaria, untuk mengasuhnya. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria hanya kepanjangan tangan Allah. Yang mendidik sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Sehingga yang menarik, diceritakan oleh Allah, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, yang saat itu kunci kamar yang pegang hanyalah Zakaria. Nggak ada yang masuk. Maryam beribadah di dalam kamar itu, di dalam mihrab. Namun setiap kali Zakaria membuka kunci pintunya dan masuk ke dalam ruangan itu, beliau terperanjat mendapati di kamar itu ada buah-buahan. Rezeki dari Allah. Sehingga Zakaria bilang kepada Maryam, "Anna laki hadha? Dari mana ini? Yang pegang kunci kamar saya, yang bawa makanan saya. Saya nggak pernah merasa bawa makanan ini. Dari mana datangnya ini?" Yang menarik adalah yang ada di dalam kamar itu buah-buahan musim panas di musim dingin. Dan sebaliknya buah-buahan musim dingin di musim panas. Nggak mungkin ada. Maka saat itu Maryam mengatakan, huwa min indillah. Ini datangnya dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Lihat ucapan seorang wanita muda kepada seorang nabi. Sehingga saat itu Nabi Zakaria melihat inilah sosok wanita yang dididik langsung oleh Allah. Dan di tempat suci itu, tempat terjadinya keramat itu, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan berkat seorang Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemuliaan itu datang dari Allah untuk Maryam atas sebab apa? Atas sebab niat ibunya dari sejak awal. Niat yang baik ketika dia menadarkan anaknya untuk Allah. Ini contoh di dalam Al-Quran.
Dan masih banyak lagi hal-hal semacam ini diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dan teladan terbaik dalam hal itu. Ketika beliau masuk ke kota Madinah, beliau meletakkan pondasi pertama di hari pertama di kota Madinah. Beliau menanamkan di dalam hatinya niat yang baik. Sehingga kita lihat sekarang bagaimana kota Madinah menjadi darul iman. Bagaimana kota Madinah lahir dari dalamnya keimanan. Agama Allah Subhanahu wa taala, enggak lain itu semua adalah niat yang baik dari sejak awal yang ditanamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.